Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini kami akan menyampaikan mengenai materi konsep perhitungan pendapatan nasional. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian pendapatan nasional. Materi yang pertama adalah pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur lajunya tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan metode penghitungan pendapatan nasional, kita juga dapat mengetahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Pendapatan nasional bisa dihitung dalam satu periode tertentu atau selama 1 tahun. Angka ini menunjukkan jumlah rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dan penyerahan berbagai faktor produksi. Materi yang kedua yaitu tujuan dan manfaat pendapatan nasional. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu negara. Kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Ketiga, untuk memperoleh taksiran nilai barang dan jasa secara akurat. Keempat, untuk membantu merencanakan pembangunan. Manfaatnya, pertama, membantu menghitung total jumlah pendapatan negara. Yang kedua, membantu mengetahui kerugian yang dihasilkan oleh suatu negara. Ketiga, membantu mengetahui pengeluaran suatu negara. Keempat, membantu mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kelima, sebagai pembanding pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan negara-negara lain. Yang keenam, mengetahui seberapa besar kontribusi dari sektor bisnis terhadap pendapatan nasional. Ketujuh, mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Materi yang ketiga yaitu konsep pendapatan nasional. Materi yang ketiga adalah konsep pendapatan nasional. Sebelum kita mengenal bagaimana cara menghitung pendapatan nasional, penting bagi kita untuk mengetahui kategori dari pendapatan nasional itu sendiri. Yang pertama adalah produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Rumusnya yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri tambah pendapatan asing. Yang kedua, produk nasional bruto. Produk nasional bruto adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun. Yang termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang di luar negeri. Rumusnya yaitu GNP sama dengan pendapatan WNIDN tambah pendapatan WNI luar negeri kurangi pendapatan asing. Yang ketiga, produk nasional neto. Produk nasional neto adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan dan barang pengganti modal. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung oleh jumlah barang jasa yang diterima oleh masyarakat oleh faktor produksi. Rumusnya NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima adalah pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan adalah jumlah seluruh yang diterima oleh masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan, dan ditambah dengan transfer payment. Rumusnya yaitu PI sama dengan NNI tambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseorangan. Materi yang keempat yaitu metode pendapatan nasional. Ada 3 metode pendapatan nasional.
Yang pertama, kita akan menghitung pendapatan nasional menggunakan metode pendekatan produksi. Di mana pendekatan produksi ini kita akan menghitung nilai tambah dari sektor kegiatan produksi yang ada di suatu negara. Di mana kita akan melihat per sektor-sektornya. Jadi, tipe soal pendekatan produksi ini kita akan ada per sektor-sektor yang harus kita jumlahkan nilai tambahnya. Nah, yang kedua yaitu pendekatan pendapatan, di mana pendekatan pendapatan ini kita akan menghitung penerimaan-penerimaan yang diterima oleh faktor produksi, di mana faktor produksi ini ada 4. Yang pertama yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Balas jasa dari 4 faktor produksi adalah yang pertama, tenaga kerja akan mendapatkan upah, yang kedua, pemilik modal akan mendapatkan bunga modal. Yang ketiga yaitu pemilik usaha atau skill akan mendapatkan laba. Dan yang terakhir pemilik tanah akan mendapatkan balas jasa berupa uang sewa. Nah, disitulah kenapa kita akan menghitung semua penerimaan-penerimaan tersebut. Jadi simbolnya adalah Y sama dengan W ditambah I ditambah P ditambah R, di mana wage ditambah intern ditambah profit ditambah rent atau sewa. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran, di mana pendekatan pengeluaran itu kita akan menjumlah hasil dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh pelaku ekonomi. Apa sajakah pengeluaran tersebut? Yang pertama disimbolkan oleh Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M, di mana Y adalah pengeluaran pribadi dan I adalah pengeluaran investasi, G adalah pengeluaran belanja pemerintah, dan X adalah net ekspor, di mana net ekspor itu adalah selisih dari nilai ekspor dan impor. Materi yang kelima yaitu pendapatan per kapita. Materi selanjutnya itu tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Nah guys, itu tadi pemaparan dari materi pendapatan nasional. Mana udah pada paham sekarang? Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua.